Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua di YouTube. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Kita akan lanjutkan playlist kita TensorFlow, NLP using TensorFlow, Natural Language Processing using TensorFlow. Ini adalah versi bahasa Indonesia dari video-video yang ada di playlistnya TensorFlow. Kita, eh, saya bukan kita ya, saya ambil videonya, saya lihat, lalu saya terangkan lagi dalam bahasa Indonesia. Semoga teman-teman suka, tapi kalau suka versi bahasa Inggrisnya silahkan langsung ke channelnya TensorFlow. Oke, kita masuk ke video yang kedua, yaitu adalah eh, bagaimana mendeliver dataset yang kita punya ke dalam eh, apa namanya, mendeliver sentence yang kita punya ke dalam bentuk dataset. Yang ini sebenarnya pengembangan dari video sebelumnya, hanya sedikit. Nah, di video pertama sebelum ini ada penjelasan tentang sequence yang dibuat oleh tokenizer. Jadi kita punya kalimat, lalu kalimat ini kita tokenize ya, eh, ke dalam teks. Lalu kemudian ini contohnya ya, yang kemarin. Nah, misalkan kita di sini punya, eh, kita coba ini hilangkan dulu OOV-nya ya. OOV-nya kita hilangkan. Lalu kemudian ini kita running. Oke, nggak masalah. Ketika di sini eh, saya saya tampilkan sequencesnya, ini kita turunin dulu. Sequencesnya kita tampilin. Maka ini adalah sequence dari word index yang kita punya ya. Kita kan punya word index ya 5. 5 itu apa? 5 itu ke ya. Sorry, dia dia baru lagi ya word indexnya. Ya, kita running dulu word indexnya. Oke, dia baru lagi word indexnya. Ini word indexnya. Jadi ini word indexnya ya. Apps, turunin. Ini word index yang kita punya ya. Jadi 5 1 2 itu apa? 5 itu ini, 1 itu ibu, 2 itu Budi ya. Jadi 5 1 2 itu adalah ini Ibu Budi. Nah, kalau kita ini melakukan tokenisasi untuk sentence yang ini. Jadi di sini kan ada tokenizer fit to text yang ini untuk yang ini. Nah, gimana kalau kita misalkan punya dataset baru? Misalkan di sini adalah tes data ya. Tes data ini adalah kalimat juga isinya. Misalkan kalimatnya ayah mengantar Budi. Lalu di yang kedua, ayah eh, pergi ke kantor. Oke. Nah, ini ada tes, lalu si tes ini kita lakukan tokenisasi juga, text to sequence juga tes. Kita coba running. Nah, dia akan menghasilkan dua buah array ya. Yang ini 7 8 2. 7 apa? Ayah. 8 apa? Mengantar 2 Budi. Ayah mengantar Budi, benar. Yang berikutnya ini 7 3 4 7 apa? Ayah. 3 apa? Pergi. 4 ke. Ayah pergi ke. Lihat, ini hanya 3 value di sini. Dan di sini ayah pergi ke kantor. Kenapa kemudian kantor ini nggak bisa terdeteksi? Karena kita memasukkan eh, kalimat yang ini, sentence yang ini sebagai model tokenisasi untuk tokenizer yang kita punya. Nah, kalau ada kata yang tidak ada di sini, maka akhirnya dia nggak punya di sini. Dia nggak memunculkan ya. Akhirnya katanya, informasinya jadi hilang. Nah, oleh karena itu maka dibutuhkan tadi, di sini kita harus tambahkan di tokenizernya ini OOV token. Lalu di sini kita masukkan ini ya, eee, karakter khusus namanya OOV. Kita running lagi, kita lihat word index-nya, di sini ada OOV, dia ada di posisi pertama. Nah, ketika kita lakukan sequence untuk data test, ini ayah mengantar Budi adalah 8 9 3, 8 apa? 8 ayah, 9 mengantar, 3 Budi. Ketika yang ini ayah 8, lalu kemudian ini 4 pergi, 5 itu ke,
satu itu OOV, karena di sini kantor OOV ya, dia nggak out of vocab. Artinya apa? Si model tokenizer yang kita punya itu tidak bisa menghandle kata kantor. Oleh sebab itu makanya ketika kita membuat tokenizer ini, sebaiknya si modelnya ini ya menggunakan kata yang cukup banyak ya. Karena nanti bisa jadi dia menghadapi yang namanya OOV. Nah, itulah ya problem yang ada di NLP itu memang seperti itu. Oke, yang berikutnya eh, tentang padding ya, tentang padding udah dijelaskan sebenarnya di video sebelumnya. Kita lanjut aja ya. Di sini apa namanya? Sequencesnya kita masukin lagi yang sentence aja yang atas. Oke. Kita balikin lagi ya si yang tes ini nggak kita pakai dulu. Oke, ini nggak berubah word indexnya ini. Nah, ini padding. Kita masukin sequences max length-nya 5 kita running. Jadi kan seperti ini ya. Sorry, ini pad. Oke. Nah, di sini max length-nya 5. Max length-nya 5 ini panjangnya dia maksimal 5 ya, maksimal 5. Oke, maksimal 5. Kita bisa setting di sini misalnya kita mau nanti kalimat kita untuk input yang dimasukkan ke neural network-nya maksimalnya misalkan ya, misalkan itu 3. 3. Oke, kita running, maka jadinya akan seperti ini, 6, 2, 3. Nah, sequences-nya kita pindahin ke bawah deh biar kelihatan. Pindahin ke sini. Ini pad-nya kita hapus. Oke, lihat. Nah, waktu sequences ini adalah 6, 2, 3. 6, 2, 3. Oke. Begitu kalimat yang kedua, di sini hanya diambil 4, 5, 7. Jadi dia yang depannya dia potong. Yang ini dia panjangnya 3 nggak masalah karena ini 8, 2, 3, ini 8, 2, 3. Ketika yang kalimat atau kalimat yang terakhir, dataset yang terakhir itu kan 2, 4, 5, 10. Nah, di sini diambilnya 4, 5, 10. Jadi dipotongnya dia bagian depannya. Gimana caranya kalau kita mau potong bagian belakangnya? Jadi yang kita ambil 2, 4, 5, yang ini juga kita ambil 3, 4, 5 misalkan ya, karena max length-nya 3 maka pakai yang ini. Truncating-nya post. Truncating-nya post kita eh, akan potong di bagian belakang. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. 6, 2, 3, tetap 6, 2, 3. Yang ini tadinya 3, 4, 5, 7. Karena yang mau ambil kita hanya 3, maka 7-nya nggak keambil. Bagian belakangnya nggak keambil. Yang ini juga sama. 2, 4, 5, 10-nya nggak keambil. Karena apa? Truncating-nya ini diambil di belakang. Ya, seperti itu. Ini kegunaan dari yang namanya padding. Ya. Tentu kalau di real world ini max length-nya nggak mesti 3 ya. Kita bisa setting misalkan 10. Ya kalau 10 nggak ada yang dipotong karena kalimatnya yang di sini kan pendek-pendek ya, pendek-pendek seperti ini. Malah banyak yang kosongnya seperti ini. Gitu. Nah, di sini juga kita bisa setting untuk apa tadi eh apa namanya? eh padding-nya ini supaya dia bisa disimpan di belakang gitu ya. Jadi di sini padding-nya kita tulis post gitu ya, supaya nolnya dia simpan di belakang. Ups, apa yang salah? Oh, ada koma di sini. Oh, koma di sini. Ini satu. Oke, dengan seperti ini dia kosongnya akan di belakang. Ya, kosongnya akan di belakang. Ini kalimatnya panjangnya 10. Nah, dalam memproses NLP, panjang kalimat yang kita punya itu kan nggak selalu sama, nggak selalu ideal gitu ya, karena kalimat misal orang nge-tweet gitu kan, ada yang full, kalimatnya utuh, sepenuhnya tweet dia isi, ada yang kalimatnya pendek-pendek. Nah, gimana kalau mengolah data yang satu panjang, yang satu pendek, yaitu menggunakan padding ini. Ya, proses padding ini digunakan untuk itu. Oke, itu teman-teman untuk video yang kedua, lebih ke penjabaran apa yang sudah dijelaskan di video pertama. Semoga teman-teman suka, tetap semangat terus belajarnya. Kita masih akan kejar beberapa video ke depan di di NLP TensorFlow ini. Jadi semangat terus, sampai ketemu lagi. Ayo coding, saya Ridwan Ilyas. Assalamualaikum.